Oke, halo semuanya. Ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat datang kembali dan selamat pagi dari kota Malang, Jawa Timur. Saat ini aku berada di sebuah kafe di kota Malang. Kafe ini adalah kafe yang sering dulunya itu sempet rame gara-gara kafe ini diplesetin namanya. Ini kan kafe namanya Rob Buka. Jadi dulu tuh di Twitter atau di Facebook dulu ramenya ya. Jadi di Rob Bukanya itu di atasnya ditambahin man. Jadi man Rob Buka. Ini adalah tempat favoritku, salah satu tempat favoritku untuk kafe, untuk nongkrong-nongkrong di Malang. Dan video kali ini sebenarnya ini adalah video yang aku pengen bikin video ini udah lama teman-teman. Terinspirasi dari kontennya Bang Panji Pragiwaksono yang dimana Bang Panji itu bikin video mingguan karena saking seringnya aku berkelana mondar mandir dari kota ke kota, jadi kadang aku lupa kalau ditanya sama orang, Mas Arkan seminggu ini kemana aja, lupa gitu. Makanya aku pengen bikin video kayak gini untuk merangkum kegiatanku selama seminggu. Ya nggak ada yang nonton nggak apa-apa karena emang buat reminder aku aja. Cuman aku yakin pasti ada aja teman-teman yang gabut, yang nggak tahu pengen ngapain dan akhirnya nonton video ini bahkan sampai selesai. Nah, jadi kita akan ngomongin seminggu ke belakang. Jadi sekarang itu tanggal 22 Juli, kita akan mundur seminggu ke tanggal 15 Juli 2024. Dan aku udah catat kegiatan-kegiatanku selama seminggu. Ini aku ada masalah sebenarnya teman-teman. Aku tuh sebenarnya punya tablet. Cuman aku lupa tabletnya taruh mana, iPad ya. Aku lupa taruh mana iPadnya tuh karena udah berbulan-bulan nggak pernah aku pakai karena nggak sempat. Dulu beli iPad tuh cuma buat kalau Zoom meeting sama buat nonton Netflix aja dan akhirnya udah nggak pernah nonton lagi. Lupa taruh mana tuh iPad. Baterainya udah habis di FanMai juga nggak tahu di mana rimbanya. Akhirnya ya nantilah aku cari di rumah. Makanya nih aku tulis kegiatan-kegiatanku selama satu minggu. Jadi mari kita mulai dari tanggal 15 Juli, hari Senin minggu lalu ya. Hari Senin itu aku di Jakarta. Jadi berangkat dari Malang naik apa ya? Tuh, aku naik apa tanggal 15 Juli aja aku lupa. Nanti aku taruh di sini deh. Aku naik apa ke Jakartanya pas tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli itu aku buka kegiatanku dengan ngomongin baju. Jadi per tanggal 17 Juli kemarin alhamdulillah akhirnya Mas Arkan punya official merchandise yang mana produk pertamanya itu adalah Game Changer. Game Changer itu merupakan cerita perjalanan hidup seorang Arkan yang mana dulunya dari SD itu main game terus. Sebenarnya main gamenya itu dari mungkin dari kecil banget ya. Dulu kita main apa namanya PS1. PS1 tuh kayaknya kelas 3 SD. PS1 Crash Bandicoot, Naskah Rumble. Itu kayaknya PS1 ya. Aku masih SD tuh. Main-mainan kayak gitu mulai dari SD sampai kelas 5 SD, 6 SD udah mulai Counter Strike 1,6 ya. 1.6 Counter Strike, main di map The Dust, main di map The Aztec, The Inferno dan lain-lain sampai kelas 2 SMP kalau nggak salah tuh ya main Counter Strike. Akhirnya kelas 2 SMP muncul game namanya Point Blank. Mainlah Point Blank sampai pangkatnya mayor dulu ya. Akhirnya char, kita ngomongin char ya, karakter gitu ya atau akun kalau sekarang ya. Akunnya itu dijual, jadi aku udah nggak main Point Blank lagi, pindah dari Point Blank main ke CF. CF itu Crossfire. Mulai dari kelas 2 SMP sampai lulus SMA. Jadi pas SMA itu ngegame, main warnet sambil ke terminal. Jadi main game juga, terus ke terminal juga. Antara dua itulah tiap hari kegiatannya setelah pulang sekolah main game ke warnet atau main ke terminal Kalideres, Poris. Ini ada foto-fotonya waktu aku masih SMA. Main ke Poris, main ke Kalideres. Kalau Sabtu Minggu juga main ke Poris, ke Pasar Kemis, macam-macam lah. Jadi buat teman-teman yang ngiranya aku suka bus cuma pas ngonten ini, enggak. Aku suka bus itu dari dulu banget, bahkan dari kecil.
Jadi hobinya ya dua itu, ngegame sama bis. Dan akhirnya makin kesini aku udah nggak ngegame lagi. Terakhir ngegame itu pas covid kemarin teman-teman. Pas pandemi aku masih main game PUBG, PUBG Mobile sama PUBG PC aku main. Kalau Mobile Legend, Dota gitu nggak, entah kenapa aku nggak ngerti game-game kayak gitu ya. Jadi ya udah aku nggak pernah tuh yang namanya main Dota, main Mobile Legend, aku nggak ngerti soalnya. Jadi mainanku itu ya mainan yang first person aja, Counter Strike, PUBG, Crossfire gitu-gitu. Karena aku nggak ngerti mainan seperti Dota, terus RF Online, Ragnarok, Seal Online, apalagi tuh game-game kayak gitu. Aku nggak ngerti main gitu. Oh, aku juga pernah main Ayo Dance. Itu sampai sekarang masih ada ya, Ayo Dance di PC masih ada, di mobile juga ada. Ini aku sambil mantau kamera ya, takutnya kameranya ntar tiba-tiba mati. Terus akhirnya setelah COVID itu terakhir main PUBG Mobile, PUBG PC. Setelah itu aku bikin konten YouTube dan akhirnya udah nggak pernah ngegame lagi, bener-bener lepas game. Tapi akhir-akhir ini aku ngedownload game lagi, cuman game yang ringan banget kayak game yang ngasah IQ sama game cacing. Tahu nggak sih Worms.io gitu ya, yang main cacing gede-gedean skor terus ntar ketabrak cacing lainnya gitu-gitulah. Itu main game yang ringan-ringan aja. Selain itu aku udah nggak main game yang kayak PUBG Mobile itu karena wasting time banget ya, buang waktu banget gitu. Jadi game changer itu terbentuk gara-gara seorang Arkan yang dulunya itu adalah orang yang sangat hobi main game, akhirnya sekarang berpindah waktunya yang ngegamenya itu jadi ke bis. Makanya kenapa game changer itu desainnya paling atasnya tuh udah stick Xbox atau stick PS gitu ya, bawahnya itu ada bis dengan body Skylander R22 dari karoseri New Armada. Jadi kira-kira gitu. Jadi ngomongin baju tuh hampir setengah hari lah ngomongin baju, karena tanggal 15 Juli itu kan H-2 launchingnya baju Akan Satu. Nama brandnya tuh Akan Satu. Kenapa namanya Akan Satu? Nanti aku bahas di video lain deh, karena itu ada filosofinya yang lumayan, filosofi kayak orang Sunda ya, filosofi, ada filosofinya yang lumayan panjang dari nama Akan Satu. Kemudian setelah ngomongin baju, aku pindah ke rumah. Jadi alhamdulillah saat ini aku lagi bikin rumah di Jakarta. Lumayan lah ya, cukup untuk aku yang masih sendiri belum berkeluarga, itu rumahnya lumayan. Jadi sekarang masih sekarang masih progres pembangunan. Insya Allah jadinya itu sekitar bulan September atau Oktober sudah bisa ditempatin teman-teman. Jadi nanti aku akan pindah lagi dari Malang ke Jakarta. Oh sedihnya, setelah 2 tahun di Malang ya, nanti aku akan pulang kembali ke Jakarta. Nah, salah satunya kenapa aku suka nongkrong di sini, ini kita intermezzo aja ya. Kenapa aku suka nongkrong di Robuka ini? Karena Robuka ini dia berada di dalam lingkungan perumahan namanya Ijen Suite, di mana rumah-rumah di sini gede-gede banget teman-teman. Rumah-rumah di sini udah kayak rumahnya Raffi Ahmad. Gede-gede banget. Ada yang European style, ada yang American style, ada yang Japandi. Japandi itu Jepang sama Skandinavian. Ini yang di depanku sekarang nih, di mana aku menghadap, ini rumahnya kayak kotak gitu, boxy gitu. Cakep banget. Terus kalau di sebelah kananku di arah jam 4 itu ada rumah 3 lantai ke atas, satu ke bawah basement. Gede-gede banget lah pokoknya rumah-rumah di sini. Jadi aku tuh kadang kalau lagi gabut di rumah gitu ya, suka main ke sini cuma bengong liatin rumah gitu ya. Bengong aja gitu. Kapan ya punya rumah kayak gini gitu-gitulah teman-teman. Lanjut. Jadi kegiatanku kedua hari Senin itu aku ke rumah ngecek pembangunan rumah, yang mana itu lagi progres rooftop. Jadi di rumah itu ada rooftopnya, insya Allah ya. Kemudian setelah dari ngecek rumah, jadi aku dari pagi tuh, dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang ngomongin baju. Jam 1 sampai jam 5 sore, alhamdulillah, jam 1 sampai jam 5 sore aku di rumah ngecek pembangunan rumah. Setelah itu langsung menuju ke terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan untuk naik bus
Narendra. Itu ceritanya agak lucu juga karena sebenarnya aku udah pesen tiket bus STJ. Cuman aku salah pesen tiket, aku pesannya malah tanggal 16. Padahal harusnya aku pesannya tanggal 15. Jadi akhirnya aku naik bus Narendra. Itu baru pertama kalinya juga aku naik bus Narendra tuh. Setelah busnya udah jalan 1 tahun, hampir 2 tahun mungkin ya. Aku baru naikin sekali-sekalinya itu naik bus double deckernya dengan nomor 003 ya, NA 003. Dia startnya dari Parung menuju ke Ponorogo. Aku turunnya di terminal Mauspati. Harganya Rp400.000. Itu fasilitasnya luar biasa sih. Bangkunya enak, pakai rimba kencana. Servis makannya Hokben. Hokben adalah makanan yang aku suka. Aku tuh suka banget sama nasi, terus sama ada gorengan-gorengannya, ada dagingnya. Kayak Hokben itu yang paket bento spesial gitu-gitulah, atau paket premium gitu. Sama kayak di Robuka ini juga, pagi ini aku sarapan di Robuka itu pakai chicken karage sama telur. Chicken karage sambal matah. Itu aku suka banget. Terus jadi naik bus Narendra sampai di Mauspati itu sekitar jam 3 pagi. Lanjut naik Patas Restu, akhirnya tiba juga di Malang jam 9 atau jam 10 pagi. Kita lanjut hari Selasa tanggal 16 Juli jam 9 pagi aku sampai di Malang. Dari Surabaya ke Malangnya naik Patas, naik tentrem ya, tentrem yang biasa, yang kursi 2-3. Terus ngedit langsung. Jadi aku sampai rumah tuh nggak tidur, nggak istirahat. Jadi sampai rumah bersih-bersih langsung ngedit video Narendra. Jadi tanggal 15-nya naik, tanggal 16-nya tayang. Jadi langsung diedit. Kemudian dari sore sampai malam itu aku ngobrol sama tim baju dari Akan Satu, karena H-1 launching nih, tanggal 17 kan launching. Jadi tanggal 16 kita ngomongin ya strateginya untuk besok, planningnya untuk besok posting apa aja, cara ngegorengnya gimana biar hari pertama udah rame dan lain-lain. Itu kita ngomongin lumayan lama dari sore sampai malam. Jadi hari itu aku tutup dengan kegiatannya kayak gitu doang sih. Nggak terlalu capek hari itu karena cuman di rumah doang ya. Walaupun ya capek juga sih karena kan baru sampai dari Jakarta ya. Lanjut hari berikutnya, hari Rabu tanggal 17 Juli aku ada meeting di Pandaan. Pandaan itu kalau dari Malang sekitar 40 km ya, tapi cepet banget karena di Malang itu tolnya sepi teman-teman. Dari Malang ke Sidoarjo tolnya sepi, dari Sidoarjo ke Surabaya baru mulai agak rame. Jadi dari Malang ke Pandaan mungkin cuma setengah jam, ya 45 menit lah paling lama. Ada meeting di Pandaan, terus selesai meeting jam 12 siang, aku langsung pulang. Dan jam 12 siang itu launching baju Akan Satu. Iya. Launching baju, ya aku kayak story gitu-gitu. Dan langsung prepare menuju ke Jakarta lagi. Jadi aku di Malang tuh cuman hari Selasa dan Rabu aja. Rabunya juga aku pergi lagi ke Jakarta naik bus PO Haryanto dengan nomor 159. Teman-teman ada yang nonton gak videonya? Aku trip naik bus PO Haryanto dengan nomor 159. Kenapa naik bus itu? Karena di hari itu kan aku launching produk Akan Satu yang desainnya itu Skylander R22. Jadi aku pengen di video iklan pertamanya itu ya aku naiknya Skylander R22, sekaligus juga pengen ngerasain apa sih bedanya Skylander R22 PO Haryanto dengan nomor 158 dan Skylander R22 PO Haryanto dengan nomor 159. Dan perbedaannya adalah di snacknya dan juga selimutnya kemarin tuh. Sisanya sama aja, tapi PO Haryanto yang nomornya 159 itu lebih cepat. Kita nyampainya lebih cepat 1,5 jam dibanding aku naik Haryanto yang 158. Jadi aku tuh sampai di Jakarta jam berapa ya? Jam setengah 3 pagi kalau nggak salah. Cepat banget, cuma 11 jam. Apa 10 jam setengah gitu. Pokoknya nggak nyampe 12 jam lah, 11 jam kayaknya. Dari Malang ke Jakarta. Luar biasa ya, kencang banget tapi nyaman. Aku tuh senang banget sama style mengemudinya orang-orang Kudus, Jepara gitu-gitu, driver bis ya. Aku senang banget cara mereka mengemudikan karena mereka tuh nyetirnya tuh halus teman-teman, halus. Terus juga cara mereka ngerem halus,
manuver-manuvernya halus, jadi penumpang tuh dibikin nyaman banget di dalam bus. Terus juga PO Haryanto dengan nomor 159 dan 158 itu kan sudah menggunakan sasis Hino RM terbaru. Sudah air suspension, bodinya juga dipakai Skylander R22 yang senyapnya luar biasa. Jadi ya sepanjang jalan ya tidur aja, enak banget tidurnya gitu. Sambil ngecek kamera ya, ini kameranya masih hidup apa enggak nih. Oke, wih udah 15 menit aja ya. Lanjut ya. Hari Kamis 18 Juli aku sampai di Jakarta jam setengah 3 pagi, turun di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Langsung aku naik Transjakarta dari Pulau Gebang menuju ke Bobo Box Juanda. Jadi dari Pulau Gebang naik koridor 11. Dari koridor 11 aku lanjut dari Kampung Melayu ya. Koridor 11 itu kan koridor 11 itu Pulau Gebang, Kampung Melayu. Terus aku lanjut Kampung Melayu Ancol. Terus turunnya di halte Pasar Baru Timur. Dari halte Pasar Baru Timur aku jalan kaki sampai ke Bobo Box Juanda. Itu jaraknya sekitar 1,2 kilo. Subuh-subuh aku jalan kaki, bangun tidur subuh-subuh jalan kaki. Ya, jangan ragukan lagi kekuatan fisik Mas Arkan ya. Enggak bercanda. Terus sampai di Bobo Box Juanda aku tidur. Jadi tidur jam 5 pagi ya. Selesai sholat subuh aku tidur. Bangun-bangun jam 10 pagi, langsung ngedit video PO Haryanto. Jadi PO Haryanto ya aku naiknya H-1. Hari Kamis ya tanggal 18 Juli itu videonya sudah tayang. Sambil proses upload dan publish video PO Haryanto 159 yang hari sebelumnya aku naikin, aku sambil on the way ke Gias 2024. Jadi hari pertama Gias tanggal 18 Juli aku juga datang tentunya untuk menghadiri beberapa kerjaan di Gias 2024. Di Gias itu aku bikin konten ngebahas bus-bus double decker yang ada di Gias. Dan Gias itu dari tanggal 18 sampai tanggal 28 Juli. Jadi masih lama banget. Teman-teman yang belum datang ke Gias, datang sekarang. Untuk yang suka bus, itu banyak bus-bus yang menarik, yang baru-baru konsep-konsepnya ya. Yang paling aku amazed adalah punyanya M-Trans dari karoseri Tentrem. Itu luar biasa banget di bagian dalam. Konsepnya tuh di luar nalar gitu loh. Di luar nurul konsepnya. Terus yang ngebahas bis-bis yang ada di Gias. Terus aku balik udah selesai sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Aku udah selesai kerjaan segala macam, meeting sama beberapa orang di Gias. Aku pulang naik KRL dari stasiun Cisauk. Jadi stasiun paling dekat dengan AIS BSD acaranya Gias itu adalah stasiun Cisauk. Dari stasiun Cisauk aku naik kereta sampai ke stasiun Tanah Abang. Di stasiun Tanah Abang aku makan nasi ayam sambal ijo, itu enak banget. Harganya Rp31.000. Aku sempat bikin tebak-tebakan tuh di Instagram, tebak harga gitu. Harganya Rp31.000. Kemudian sudah selesai makan di stasiun, aku langsung balik ke Bobo Box untuk ngedit video yang video bis itu yang di Gias ya. Sambil mantau hari pertama orderannya akan satu. Jadi jadi kan akan satu itu rilisnya jam 12 siang tanggal 17. Jam 12 siang tanggal 18 itu kan udah ada rekapannya tuh berapa orderannya. Itu alhamdulillah banget teman-teman. Hari pertama itu udah lumayan banyak yang order bajunya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah order baju akan satu, merupakan official merchandise dari Mas Arkan. Jadi teman-teman yang order baju akan satu itu insya Allah pahalanya double. Karena pertama, kalau teman-teman nonton video ini, itu teman-teman sudah dapat pahala. Karena beberapa waktu lalu aku ada beli ambulans ya. Yang ambulansnya itu diserahkan ke masjid, yang mana ya itu datangnya juga dari teman-teman yang nonton. Jadi teman-teman yang nonton ini selain dapat hiburannya, dapat edukasinya, teman-teman juga dapat pahalanya insya Allah. Terus juga kalau teman-teman beli bajunya itu double lagi dapat pahalanya, karena dari baju itu juga tentunya akan aku pakai uangnya untuk operasional si ambulans, untuk servis, untuk segala macam lah operasional si ambulans itu. Jadi
insya Allah pahalanya double lah kalau nonton video Mas Arkan, nge-share video Mas Arkan, dan beli bajunya Mas Arkan, pahalanya double. Oke, kemudian lanjut ke hari Jumat tanggal 19 Juli. Wah, udah 20 menit guys. Oke, kita agak cepat ya. Hari Jumat tanggal 19 Juli, aku dari Bobo Box Juanda, aku ke acara Gias 2024 lagi, hari kedua. Di hari kedua itu aku datang ke boothnya Hino. Ada kerjaan dari Hino untuk review boothnya. Walaupun aku agak kecewa sih, gara-gara suara kita di situ kecil banget. Dan aku bersama Pak Eko. Pak Eko itu juga ngomongnya agak lembut ya suaranya ya. Jadi kurang kedengeran di videonya teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang udah nonton video Hino itu, suaranya agak caur ya. Ya mau nggak mau begitulah resikonya kalau kita ngonten di suatu pameran itu berisik banget, karena kan di pameran itu banyak saut-sautan orang-orang yang punya acara gitu kan. Dan pas aku bikin video itu juga lagi ada acara dari seberangnya booth Hino. Jadi mau nggak mau suara kita jadi kecil banget. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nonton video itu dan ngerasa nggak nyaman. Kemudian dari Hino, sudah selesai ngonten di Hino, aku Jumatannya di basement. Jadi itu kan hari Jumat, Jumatannya di basement hall 10 ada masjid. Cuman aku lupa dokumentasiin waktu Jumatan, itu rame banget sih. Kayaknya Gias itu harus ada masjid yang proper, yang gede banget gitu loh. Karena ya masyarakat Gias nih banyak gitu. Orang-orang yang kerja di Gias tuh banyak. Dan kemarin pas Jumatan itu benar-benar numpuk banget gitu loh. Jadi kayaknya harus dipikirkan untuk membuat masjid yang besar sekali di Gias. Terus udah selesai dari kerjaan, aku ketemu sama owner dari King Isan, yang mana lagi berkunjung juga ke Gias. Dan aku kalau udah ketemu ownernya dari King Isan itu udah ngobrolnya lama banget. Sampai kita tuh kalau ketemu pasti langsung mikir, ayo Pak bikin apa, ayo Mas Arkan kita bikin apa nih. Selalu aku tuh seneng ketemu beliau, karena beliau tuh kalau ketemu selalu ngomonginnya, ayo kita bikin apa, ayo apa yang kita bisa jadi kerjasama, ayo kita bisnis apa. Aku tuh seneng banget sama orang-orang yang mindsetnya tuh adalah mindset, ayo gimana caranya kita maju sama-sama, ayo gimana caranya kita sukses sama-sama. Aku seneng banget sama orang-orang kayak gitu. Dan makin kesini aku makin memfilter pertemananku dengan orang-orang yang seperti itu. Ketika ketemu lagi ngobrol nongkrong gini, yang ngomonginnya bisnis, ngomonginnya masa depan, ngomonginnya apa yang berguna untuk kehidupan kita nantinya. Karena aku pernah dengar satu kata-kata ya, great minds discuss idea, average mind discuss event, terus apa lagi satunya ya, stupid mind kalau nggak salah, sorry kalau salah, stupid mind discuss people. Jadi kalau di Indonesia ini adalah orang-orang yang pemikirannya bagus itu ngomongin ide atau gagasan. Rata-rata orang ngomongin kejadian atau event yang lagi terjadi gitu ya, kejadian. Orang-orang bodoh ngomongin orang lain. Jadi orang-orang bodoh kalau ngumpul itu ya gibah, julid, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang. Yaitu kerjanya orang-orang bodoh. Dan dulu aku juga sempat ada di lingkungan orang-orang yang seperti itu. Nongkrong-nongkrong kayak gini ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, fitnah orang. Dan aku sekarang lagi ada di posisi yang jadi sasaran itu. Karena ya gara-gara aku memfilter pertemananku dengan yang great minds tadi, dengan orang-orang yang ngomongin gagasan, minimal dengan orang-orang yang ngomongin kejadian. Kayak sekarang misal aku ngumpul, kita ngomongin kejadian. Kejadiannya apa? Gias 2024. Kita omongin di Gias itu ada apa aja. Ada bis dari Adiputro nih, Jetbus 5 yang baru memakai Mercy 2445. Dari Tentrem ada M-Trans. Itu kan kita ngomongin kejadian. Rata-rata orang ngomongin kejadian. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang dewasa, yang pikirannya bagus, hatinya bagus, ngomongin ide atau gagasan. Tapi orang-orang yang hatinya busuk, orang-orang yang punya penyakit hati, orang-orang yang pemikirannya pendek, ngomongin orang lain. Jadi kalau teman-teman ketemu sama orang, nongkrong sama orang, dan ngomongin orang lain, itu adalah orang-orang yang pemikirannya pendek. Hindarin. Karena apa? Balik lagi, bagaimana kedepannya kita, bagaimana suksesnya kita ke depan itu berpengaruh dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi kalau kita mau sukses, ya kita bergaul sama orang-orang yang mau diajak maju. Kalau orang-orang yang kalau ngumpul ngebuang waktunya cuma ngomongin orang, itu nggak akan sukses. Percaya sama aku. Selesai dari situ, meeting sama King Isan, ngobrolin banyak lah, kita ngomongin ide-ide. Terus juga King Isan mau bikin sesuatu yang besar dan aku pasti akan support.
Kemudian malamnya itu sebenarnya aku diundang oleh Volvo di acara Volvo Connect Customer Gathering gitu-gitulah. Aku diundang, cuman aku nggak bisa datang. Mohon maaf Pak Jos yang sudah mengundang aku, tapi aku nggak bisa datang. Acaranya di Mercure Ice BSD. Itu kalau nggak salah jam 5 sampai jam 9 malam. Karena ya ketemu ownernya King Isan itu yang nggak bisa di stop. Karena banyak yang kita bahas gitu loh. Dan aku bingung juga kalau mau datang. Itu kan acaranya acara customer Volvo ya. Aku kan nggak punya Volvo. Jadi aku mau datang kayak serius aku diundang ke sana gitu. Kayak nggak enak aja gitu. Walaupun namanya diundang pasti ya kita sudah diperkenankan datang ya. Cuman entah mengapa kayak aku tuh kayak belum pantas ada di situ gitu. Jadinya aku tidak menghadiri acara Volvo itu tanggal 19 Juli. Mohon maaf ya Volvo. Mungkin kalau Volvo ada mau kerja sama sama aku, tetap bisa kita laksanakan. Kemudian selesai acara hari Jumat yang lumayan banyak dan lumayan padat itu aku sampai jam 10 malam kalau nggak salah sampai sama Pak Isan, owner dari King Isan. Lanjut tanggal 20 Juli, sebenarnya hari Sabtu tanggal 20 Juli itu aku jadwalnya untuk istirahat teman-teman. Tapi ya aku tuh nggak bisa diem lama-lama di satu tempat, diem gitu kan. Aku paling nggak bisa. Jadinya bangun tidur, aku ngedit yang Hino, ngedit video Hino. Selesai ngedit video Hino, aku langsung ke kantornya Akan Satu untuk ngecek lah apa yang kurang, terus perkembangannya seperti apa, kirimnya 2 hari kemarin kayak gimana. Kita ngobrol-ngobrol di kantornya Akan Satu dan alhamdulillah banget yang order tuh udah di atas ekspektasiku lah. Karena dari hari bahkan sebelum launching aku tuh udah ekspektasi oke, tiap hari kita segini nih target kita atau ekspektasi kita, ternyata itu jauh di atas target dan jauh di atas ekspektasiku. Jadi alhamdulillah banget, terima kasih teman-teman yang udah order Game Changer dari Akan Satu. Selesai dari kantornya Akan Satu, aku gabut banget, nggak tahu mau kemana lagi, nggak mungkin ke Gias lagi. Sebenarnya banyak teman-teman yang ngajakin ke Gias seperti Om Dito. Om Dito itu kemarin ada di Jimny Challenge ya, yang pakai Land Cruiser VX itu. Terus ada Jajago keliling Indonesia, ada Bang Vincent Hulu, itu dia juga datang di Gias dan ngajak ketemu, cuman aku nggak bisa ke Gias lagi. Tapi akhirnya aku gabut naik Prima Jasa bolak-balik tuh teman-teman. Ada yang nonton video nggak? Aku naik Prima Jasa dari Jakarta ke Serang Jakarta, udah. Itu gabut banget sih. Terus kita lanjut ke hari Minggunya. Hari Minggunya aku bangun jam 3 pagi. Langsung menuju ke terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan untuk pulang dari Jakarta menuju ke Malang. Tapi karena aku nggak enak nih sama teman-teman yang nontonin video channel ini dan selalu Jakarta Malang Jakarta, akhirnya aku putuskan untuk oke, ke Madiun dulu. Sekaligus pas video Prima Jasa kemarin aku udah bilang, besok next video kita naik STJ ya. Makanya setelah aku ngomong gitu, aku langsung pesan tuh tiket STJ ke Mbak Sri namanya. Mbak Sri itu adalah agen dari Sudiro Tunggajaya di terminal Pondok Pinang. Jadi teman-teman yang mau naik bus STJ ke Sragen, ke Pilangsari, ke Madiun, ke Ponorogo, itu bisa ke Mbak Sri STJ di terminal Pondok Pinang. Selesai dari situ aku naik bus STJ Draka. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton video juga, videonya baru tayang kemarin. Buat teman-teman yang belum nonton video STJ silahkan ditonton dulu. Di video itu aku happy banget karena terakhir aku naik bus STJ itu udah lama. Naik bus STJ Draka itu udah lama, udah 2 tahun. Kalau naik bus STJ terakhir itu sekitar 10 atau 11 bulan lalu aku naik bus STJ dengan nickname Aporva. Aporva itu dia mesin depan memakai Mercy 1623 yang bagasi belakangnya itu dia mega cargo. Jadi bagasi belakangnya bisa muat motor. Aku naik itu terakhir 11 bulan lalu. Jadi kangen banget naik STJ itu karena dulu pas zaman-zaman aku naik STJ awal-awal itu ya sekitar 2 tahun lalu, aku tuh YouTube Mas Arkan tuh masih kecil banget teman-teman dan aku masih bisa ngomong sembarangan, kayak ngomong asal aja gitu.
jelek-jelek banget ya, aku ngomongin jelek gitu. Kalau sekarang aku ada salah ngomong sedikit aja digoreng sama orang-orang, terutama orang-orang yang oke kalau gitu. Jadi seperti itulah sedikit cerita selama seminggu ini. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin, dan sampai ketemu di aku bikin ini namanya apa ya segmennya? Masih aja masih Mas Arkan seminggu ini. Asik. Terima kasih, sampai bertemu di masih selanjutnya. Dadah.